Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A50 dengan kasus terkunci akun Google-nya. Kita akan coba untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy A50 ini menggunakan tool gratisan. Sebelumnya silahkan bisa kita siapkan komputer dan kabel data. Untuk kabel datanya langsung aja kita colokkan ke komputer yang kita gunakan dan selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita. Yang pertama di sini kita akan siapkan dulu filenya. Yang pertama tentu saja kita harus menginstal Samsung USB driver bagi yang belum pernah menginstal Samsung USB driver pada Windows-nya. Kebetulan di sini aku sudah pernah menginstal Samsung USB driver, jadi tidak perlu aku install ulang lagi. Namun bagi teman-teman yang belum pernah menginstal Samsung USB driver, wajib untuk menginstalnya. Kemudian kita akan coba menggunakan file ini terlebih dahulu, yaitu SAM-FRP GSM Sulteng versi 1.3.3. Langsung kita ekstrak saja filenya. Untuk mengekstraknya kita membutuhkan password dan passwordnya seperti biasa Magelang Flasher, huruf kecil semua tanpa spasi. Kemudian bisa kita pilih OK dan kita tunggu sampai terekstrak menjadi sebuah folder. Lalu kita buka foldernya dan kita jalankan tool ini dengan cara kita double klik file dengan nama SAM-FRP GSM Sulteng. Muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK saja sampai toolnya berjalan. Selanjutnya untuk menggunakan tool ini kita harus memasukkan handphone ke test mode. Caranya bagaimana? Jadi untuk mengaktifkan test mode kita harus kembali ke tampilan selamat datang. Kemudian di sini kita pilih menu panggilan darurat dan ketikkan saja bintang pagar kosong bintang pagar sampai masuk ke tampilan test mode seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphonenya terbaca. Setelah handphone ini bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan, langsung aja kita klik menu scan sampai muncul Samsung Mobile USB Modem pada kolom di sebelah kiri menu scan. Kemudian kita lanjutkan prosesnya, kita bisa pilih menu Erase FRP pada SAM FRP Tool GSM Sultengnya. Lalu kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Jika prosesnya bisa berjalan secara normal, maka akan muncul notifikasi izinkan debugging USB pada layar handphone Samsung Galaxy A50 ini. Namun, terkadang kita mengalami kendala, biasanya toolnya mengalami hang atau tidak merespon seperti ini. Bagaimana langkahnya? Kita bisa close paksa saja SAM FRP Tool GSM Sultengnya, kemudian kita menjalankan ulang tool tersebut. Jadi kita buka lagi toolnya, muncul notifikasi seperti ini, bisa kita klik OK. Selanjutnya kita klik lagi menu scan pada SAM FRP toolnya. Kalau sudah terbaca Samsung Mobile USB Modem, kita ulangi, pilih menu Erase FRP dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan lagi. Jika ternyata tetap sama hasilnya error, tool tersebut mengalami hang, maka ada masalah dengan handphonenya. Mungkin saja handphone ini sudah menggunakan versi keamanan baru yang tidak bisa dieksekusi menggunakan SAM FRP Tool GSM Sultengnya. Kita akan coba tool lain ya, karena SAM FRP Tool GSM Sulteng tidak bisa kita gunakan untuk bypass FRP pada Galaxy A50 ini, maka kita gunakan SAM FW Tool. Jadi tool yang kita gunakan ini gratis ya, teman-teman bisa mendownload toolnya, link download sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Kita gunakan SAM FW Tool, kemudian bisa kita lihat handphone langsung terbaca sebagai MTP Samsung Mobile USB Modem. Sampai di sini kita bisa masuk ke menu Samsung, kemudian masuk ke menu test mode, kemudian kita pilih menu Remove FRP yang nomor 2 versi keamanan 2022, kita klik, kemudian pilih normal mode dan ini dia handphone sudah berhasil terbaca oleh SAM FW Tool-nya. Muncul notifikasi masuk test mode, tadi kita sudah berhasil masuk test mode ya. Kita klik langsung already open test mode, kemudian kita tunggu sampai proses bypass FRP-nya berlanjut. Kita tunggu apakah tool ini bisa melakukan bypass FRP pada Samsung Galaxy A50. Kita lihat ada keterangan sending ADB exploit normal OK. Namun di sini belum muncul juga notifikasi izinkan USB debugging
pada layar handphone ini. Namun tetap kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai, apakah hasilnya akan berhasil atau gagal. Oke, kita tunggu sebentar, ini sudah berhasil recycle. Oke, muncul notifikasi izinkan USB debugging di layar handphone ini. Kemudian kita bisa pilih menu izinkan di sebelah kanan bawah notifikasinya dan kita tunggu sampai prosesnya kembali lanjut. Namun ternyata di sini gagal, ada keterangan enable ADB Violet. Jadi keamanan handphone ini mungkin sudah menggunakan versi keamanan yang terbaru, yaitu versi keamanan 2023. Jadi walaupun notifikasi izinkan USB debugging muncul, kemudian bisa kita pilih menu izinkan, ternyata bypass FRP sudah tidak bisa kita lakukan lagi secara gratis menggunakan metode test mode, baik menggunakan SAM-FW Tool maupun FRP GSM Sulteng Tool tadi. Untuk langkahnya bagaimana? Jadi selanjutnya teman-teman ada dua opsi. Yang pertama bisa menggunakan paid service. Tentu saja ini teman-teman harus membeli kredit untuk bypass akun Google-nya. Lalu opsi yang kedua, kita bisa melakukan downgrade versi keamanannya dengan cara downgrade firmware. Jadi kita turunkan versi keamanan handphone ini dari 2023 menjadi 2022. Jika kita baca keterangan yang muncul pada kotak log di SAM-FW Tool-nya bisa kita pahami, jadi keamanan 2023 mungkin sudah tidak bisa bekerja lagi dan kita diminta untuk mencoba downgrade firmware-nya agar versi keamanannya turun. Dan untuk downgrade firmware-nya di sini juga sudah disediakan link firmware-nya pada keterangan firmware. Langsung aja kita klik link-nya sampai muncul browser yang mengarah pada tampilan download firmware untuk Samsung Galaxy A50 ini. Dan ini dia sudah muncul halaman download firmware untuk Galaxy A50 dari website samfw.com. Kemungkinan handphone ini sudah terinstall firmware versi yang paling baru, yaitu tahun 2023. Dan kebetulan untuk seri firmware-nya ini masih menggunakan security patch level yang sama, atau biasa kita sebut sebagai binary. Perlu diperhatikan untuk melakukan downgrade kita harus memperhatikan security patch level karena downgrade hanya bisa dilakukan menggunakan firmware dengan security patch level atau binary yang sama. Kebetulan di sini versi binary-nya masih menggunakan versi binary yang sama, yaitu binary 9. Kita cari aja binary 9 yang paling lawas dan ini dia. Kita pilih firmware dengan versi binary 9 yang paling awal, yaitu di tahun 2021 bulan 7. Jadi jangan kita downgrade ke versi firmware dengan binary yang berbeda atau handphonenya bisa matot. Di sini ada 8765, jangan kita pilih ya. Langsung kita pilih firmware yang ini saja, binary 9 2021 bulan 7. Langsung kita klik, kemudian kita tunggu sampai menu downloadnya muncul. Setelah itu di sini ada dua menu download, kita pilih yang download SAM-FW server. Langsung kita klik saja sampai muncul tampilan downloadnya. Karena di sini aku menggunakan Internet Download Manager, maka tampilan downloadnya adalah seperti ini. Bisa kita minimize dulu untuk browsernya, kemudian SAM-FW Tool-nya bisa kita close dulu aja. Selanjutnya untuk firmware-nya ini kita coba jadikan satu, kita letakkan di desktop aja dan kita klik save di sini. Kemudian kita klik start download. Untuk ukuran firmware-nya adalah 4 GB lebih sedikit. Kita tunggu aja sampai proses downloadnya selesai. Jika kita lihat dari ukuran firmware-nya, kemungkinan proses downloadnya juga lama, biasanya lebih dari 15 menit ya, sekitar 20 menitan untuk koneksi yang aku gunakan. Oke, ini dia proses downloadnya, kita percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu. Setelah selesai proses downloadnya, kita coba jadikan satu saja filenya dengan bahan-bahan yang sudah kita gunakan di awal tadi. Kita jadikan satu di folder bahan. Kemudian kita akan melakukan downgrade
pada Samsung Galaxy A50 menggunakan firmware yang sudah kita download ini. Tadi kita tahu versi keamanan yang sudah terinstal pada handphone tersebut adalah versi keamanan 2023 dan firmware yang kita download ini adalah versi keamanan 2021. Langsung kita ekstrak. Caranya klik kanan, ekstrak nama filenya, kemudian kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Jadi kita akan melakukan downgrade firmware dan juga versi keamanannya dari 2023 menjadi 2021, tentu saja dengan firmware pada versi binary yang sama atau pada versi security patch level yang sama. Dan ini dia firmware-nya. Untuk proses flashingnya kita akan gunakan Odin saja. Odin adalah tool khusus untuk flashing firmware pada handphone Samsung. Kita bisa cari dulu file Odinnya, kebetulan aku letakkan di D. Kita bisa copy dulu file Odin ini, kemudian kita jadikan satu juga pada folder bahan. Teman-teman yang mau download Odin, linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Selanjutnya file Odin kita ekstrak. Caranya bisa kita klik kanan file Odinnya, kemudian kita pilih menu ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Kita buka folder Odinnya, lalu kita jalankan file dengan nama Odin.exe. Kita double klik saja. Apabila muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK, kemudian perhatikan Odin toolnya sudah berhasil kita jalankan. Selanjutnya kita akan inputkan firmware yang juga sudah kita ekstrak tadi. Pada kolom firmware ada beberapa file yang kita inputkan adalah firmware BL sampai dengan firmware CSC sesuai dengan nama kolom pada Odin toolnya. Kita mulai dari file BL, langsung aja kita pilih kolom BL ya. Klik menu BL, kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak firmware-nya. Kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan, folder firmware-nya. Kemudian kita pilih file BL terlebih dahulu, kemudian kita pilih open sampai file BL-nya terinput pada kolom BL. Selanjutnya adalah file AP, klik kolom AP, pilih file AP-nya, kemudian kita pilih open, kita tunggu sampai file AP terinput pada kolom AP di Odin tool-nya. Untuk file AP ini loadingnya lumayan lama karena ukuran filenya juga sangat besar. Dan bahkan juga kadang terjadi error seperti ini. Jika muncul error pada saat input filenya, kita bisa mengulangi lagi untuk menjalankan ulang Odinnya. Perhatikan masih muncul error ya, jadi bisa kita close Odinnya, kemudian kita jalankan ulang Odin Flash Tool-nya, lalu kita ulangi untuk menginputkan file yang tadi gagal kita input. Apabila Odin tidak bisa kita jalankan, kita bisa ekstrak ulang lagi Odinnya, kemudian kita buka folder Odin. Setelah kita ekstrak ulang, kita jalankan Odinnya, klik OK pada notifikasi yang muncul, kemudian kita ulangi lagi untuk menginputkan firmware dari folder firmware yang sudah kita ekstrak tadi ke Odin Flash Tool-nya. Kita mulai lagi dari yang pertama file BL, klik kolom BL, pilih file BL, kemudian kita tunggu sebentar, klik kolom AP, kemudian kita pilih file AP dan kita tunggu sebentar sampai proses input file AP-nya selesai. Untuk file AP ini memang loadingnya lama ya, kita tunggu aja sampai dengan selesai, mudah-mudahan tidak error lagi. Oke, sudah berhasil. Kita lanjutkan ke kolom CP untuk memilih file CP, dan selanjutnya yang terakhir ada kolom CSC, kita pilih, dan di sini ada dua file CSC, kita pilih yang atas saja yaitu file CSC biasa dan kita tunggu sampai terinput. Oke, keempat file sudah terinput, selanjutnya kita siapkan handphonenya. Jadi handphone Samsung ini harus kita matikan dulu, kemudian kita masuk ke download mode. Cara masuk ke download mode, ketika handphone mati, kita hubungkan handphone ke komputer sambil menekan kedua tombol volume. Sambil menekan volume atas dan volume bawah, kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data. Jika sudah muncul tampilan warning seperti ini, kita tekan tombol volume atas untuk melanjutkan masuk ke download mode seperti ini. Sekarang bisa kita letakkan handphonenya dan perhatikan pada kolom ID COM di Odin Flash Tool-nya sudah terbaca handphone Samsung Galaxy A50 pada COM sekian. Lanjut kita klik menu start dan kita tunggu sampai proses flashingnya berjalan. Kemudian perhatikan proses flashing sudah bisa berjalan. Ini adalah flash downgrade dari versi keamanan 2023 ke versi keamanan 2021. Kemudian kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Kalau proses flashingnya sudah selesai, ada keterangan pas seperti ini dan handphone akan otomatis restart. Selanjutnya handphone
handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama. Untuk downgrade firmware-nya ini tidak harus ke versi keamanan 2021. Teman-teman bisa melakukan downgrade ke versi keamanan 2022 juga sudah cukup. Jadi tidak harus melangkah 1 tahun ya. Bisa downgrade ke versi keamanan 2022 saja. Ini hanya sebagai antisipasi karena tadi versi binary firmware-nya sama, yaitu versi binary 9 atau security patch level 9 sesuai yang tertera pada halaman download firmware di website samfw.com tadi. Sehingga apa salahnya jika kita maksimalkan downgrade firmware-nya untuk jaga-jaga juga jika ternyata nanti handphone tidak bisa kita eksekusi menggunakan tool yang sudah kita coba tadi, masih bisa kita gunakan alternatif lainnya untuk melakukan bypass FRP pada handphone ini ketika handphone ini menggunakan versi keamanan yang lawas. Dan proses loadingnya pun sudah selesai, bisa kita lepaskan kabel data dari handphonenya. Jadi flash downgrade yang kita lakukan tadi sudah berhasil, namun kondisi handphone ini masih tetap sama, yaitu masih terkunci akun Google. Bedanya adalah versi firmware yang digunakan handphone ini sudah berbeda. Sebelumnya handphone ini terinstall firmware dengan versi keamanan 2023. Maka sudah kita lakukan downgrade menjadi versi keamanan 2021. Untuk downgrade-nya sebetulnya teman-teman bebas bisa gunakan versi keamanan berapapun. Yang terpenting jangan versi keamanan 2023 karena versi keamanan 2023 tidak bisa kita lakukan bypass FRP menggunakan tool gratis yang tadi kita coba di awal video. Perhatikan, handphone masih terkunci akun Google-nya. Setelah kita downgrade versi keamanan, setelah kita downgrade firmware-nya, kita akan coba lagi untuk melakukan bypass akun Google menggunakan tool yang tadi kita coba. Kita akan coba lagi menggunakan SAMFW tool terlebih dahulu. Langsung aja kita jalankan SAMFW tool-nya, kemudian kita tunggu sampai SAMFW tool-nya berjalan seperti ini. Kemudian langsung bisa kita hubungkan aja handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh SAMFW tool-nya. Lanjut masuk ke menu Samsung test mode karena versi keamanan handphone ini sudah berada di tahun 2021. Kita gunakan menu remove FRP yang paling atas. Langsung aja kita klik remove FRP versi keamanan sebelum 2022, kita klik aja dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Kemudian handphone langsung bisa terbaca oleh SAMFW tool. Kita tunggu sampai muncul notifikasi untuk mengaktifkan test mode dari SAMFW tool-nya. Setelah muncul notifikasi untuk mengaktifkan test mode, kita bisa kembali ke halaman awal setup handphone ini atau ke halaman selamat datang. Kemudian masuk ke menu panggilan darurat dan ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar. Lalu kita pilih menu already open test mode dan kita tunggu sampai proses bypass FRP-nya berjalan lagi. Kita tunggu sebentar. Dan yang kita tunggu adalah notifikasi izinkan debugging USB pada layar Samsung Galaxy A50 ini. Sudah kita downgrade firmware-nya, seharusnya handphone sudah bisa kita bypass akun Google-nya menggunakan SAMFW tool. Perhatikan muncul notifikasi izinkan debugging USB. Lanjut kita pilih menu izinkan saja dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Namun ternyata masih gagal, kita coba lagi menggunakan menu remove FRP yang kedua, yaitu menu remove FRP untuk keamanan 2022. Kita klik saja, kemudian pilih normal mode dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Apabila muncul notifikasi untuk mengaktifkan test mode, kita tidak perlu lagi karena handphone sudah masuk di tampilan test mode. Tinggal kita klik aja menu already open test mode, kemudian kita tunggu sampai muncul notifikasi izinkan debugging USB lagi pada layar handphonenya, kemudian kita pilih menu izinkan. Tampaknya sudah tidak akan muncul lagi untuk menu izinkan USB debugging karena tadi sudah muncul dan keterangan pada SAMFW tool-nya adalah masih tetap error. Harusnya sudah bisa ya, mungkin teman-teman bisa merestart komputernya dan jalankan ulang SAMFW tool atau kita gunakan tool lainnya. Oke, kita lepaskan kabel data dari handphonenya dan kita kembali ke tampilan selamat datang dulu dari handphone ini. Kita gunakan SAMFRP GSM Sulteng tool-nya, kemudian klik OK pada notifikasi yang muncul.
muncul sampai tool SAM FRP GSM Sulteng berjalan. Kita masuk lagi ke tes mode, pilih panggilan darurat, dial ke bintang pagar, kosong bintang pagar. Kemudian kita hubungkan ulang handphone ke komputer menggunakan kabel data, lalu kita pilih menu scan pada ini langsung muncul notifikasi izinkan debugging USB-nya ya. Memang kadang seperti ini ya, kita harus menghubungkan ulang handphone ke komputer untuk memunculkan notifikasi izinkan debugging USB-nya. Mungkin saja kita klik izinkan, handphone langsung terbypass akun Google-nya. Tapi biar teman-teman paham, kita pilih batal dulu dan kita ulangi dari awal prosesnya. Di tampilan tes mode, kita pilih menu scan pada SAM FRP Tool GSM Sultengnya. Kemudian kita klik menu erase FRP dan kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi izinkan debugging USB lagi pada layar handphone ini. Kemudian kita pilih izinkan. Oke, kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi izinkan USB debugging lagi. Waduh, sekarang malah nggak mau muncul notifikasi izinkan debugging USB-nya. Oke, kita lepaskan dulu kabel data dari handphonenya, kemudian kita hubungkan ulang handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan izinkan debugging USB sudah muncul. Lanjut kita klik menu izinkan dan kita tunggu sampai handphone ini restart. Ketika handphone restart, sudah bisa dipastikan akun Google terbypass. Oke, kita tunggu dulu. Perhatikan muncul keterangan seperti ini pada SAM FRP Tool GSM Sultengnya. Erase FRP is successfully. Kemudian handphone akan otomatis restart seperti ini. Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai. Kemudian nanti akan kita lihat hasilnya. Oke, kita letakkan handphonenya. Untuk proses loadingnya ini sama ketika kita merestart handphone ini dengan normal. Mungkin durasinya sekitar 30 detik sampai dengan 1 menit. Jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Setelah proses loadingnya selesai, nanti kita akan mendapati tampilan seperti ini. Jadi kita diminta untuk memilih home screen atau launcher pada handphone ini. Bisa kita pilih yang kanan atau yang kiri. Untuk launchernya sama saja ya. Yang penting handphone bisa masuk ke tampilan menu. Tapi kok jadi kayak gini, layarnya malah kedip-kedip. Kenapa lagi nih handphone ya? Kok bandel banget untuk bypass FRP aja. Jadi sebetulnya akun Google sudah terbypass pada Samsung Galaxy A50 ini, hanya saja handphone belum bisa masuk ke tampilan menu. Untuk mengatasi kasus seperti ini, setelah kita melakukan bypass akun Google menggunakan SAM FW FRP Tool ataupun SAM FRP GSM Sulteng Tool, kita bisa melakukan reset pabrik handphone ini. Jika teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan, silakan bisa reset ke pengaturan pabrik, atau jika tidak bisa, teman-teman bisa masuk ke recovery mode, kemudian melakukan wipe data. Kita coba masuk ke pengaturan dulu aja. Kita scroll dari bagian atas layarnya, kemudian masuk ke menu pengaturan. Ternyata belum bisa ya. Coba kita ulangi sekali lagi dengan cara kita tekan tombol power untuk mengaktifkan aplikasi Bixby. Kemudian kalau aplikasi Bixby sudah berjalan di layarnya, kita coba scroll dari atas layar handphone ini sampai muncul notifikasi dari bagian atas layarnya. Kemudian kita pilih menu pengaturan. Oke, sudah bisa masuk ke menu pengaturan. Kita scroll ke bawah, masuk ke bagian manajemen umum. Kemudian kita pilih reset. Kemudian kita pilih reset data pabrik. Kemudian kita pilih reset dan kita tunggu sampai handphone ini terreset. Oke, kita pilih hapus semua ya. Oke, perhatikan handphone sudah berhasil restart. Selanjutnya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Dan durasi loading ini bisa sangat lama karena ini reset ke pengaturan pabrik. Untuk menjaga kondisi baterainya tetap aman, bisa kita hubungkan ulang handphone ke komputer menggunakan kabel data sehingga handphone ini berada dalam posisi charging mode atau pengisian daya baterai. Lalu kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kemudian setelah loadingnya selesai, bisa kita lihat tampilan berkedip pada layar handphone ini sudah hilang. Tinggal kita setup aja handphonenya sampai ke tampilan menu. Karena handphone ini sudah terbypass akun Google-nya, maka bisa kita lewati halaman hubung ke jaringan WiFi tadi. Bisa kita setup handphone ini secara offline. Kemudian kita tunggu sebentar untuk setup Samsung. Memang proses loading seperti ini lumayan banyak ya. Dan ini juga cukup mengganggu, nggak masalah.
Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati, dan akhirnya setelah perjuangan kita tadi sekitar 1 jaman ya, handphone sudah berhasil kita bypass akun Google-nya, dan sekarang handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Jadi untuk proses kerja yang aku lakukan tadi sekitar 1 jaman, aku ringkas menjadi 25 menit. Ini dia untuk versi keamanannya sekarang berada di 1 Juli 2021. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.